Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Amra silahkan dipimpin doanya nak. Seluruhnya dulu siap. Rak, teman-teman, sebelum kita belajar mari kita cedah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah tambahkan ilmu berguna darinya. Aku mengerti yang mudah. Amin. Kepada guru tak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, Bu Guru mau absen dulu ya. Bu Guru mau absen dulu. Coba angkat tangan yang hadir. Oke, Bu Guru absen. Andra hadir. Asriani, Hadir. Ulfa Amira, Fatima Syakila. Oke, jadi semuanya hadir semua. Jadi sebelum kita belajar, kita mau menyanyi dulu. Kita mau menyanyi lagu Kalau Kau Suka. Hati terbuka. Oke, jadi kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati menangislah. Kalau kau suka hati menangislah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati menangislah. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Ayo tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semua. Oke, semangat semua. Nah, hari ini nak, kita akan mempelajari berbagai macam emosi yang ada di dalam diri kita. Salah satunya yaitu ada emosi senang, sedih, marah, takut. Nah, itu kita akan belajar cara mengekspresikan emosi itu dengan baik. Terus kita juga akan belajar cara menenangkan diri saat kita merasa marah ataupun merasa sedih. Coba lihat gambarnya. Siapa yang bisa tebak? Ini anak ini sedang merasa apa sih? Yang ini dia merasa senang. Kalau ini dia merasa sedih. Ini dia merasa marah. Dia merasa takut. Sekarang kita mau tahu apa sih yang menyebabkan anak ini sedang apa sih yang menyebabkan anak ini menangis atau sedih? Apa yang menyebabkan dia marah? Dan apa yang menyebabkan dia takut? Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, pernah nggak kalian merasa senang? Kapan sih kalian merasa senang? Bu Guru mau tanya sekali. Bu Guru mulai dari Ulfa ya. Kapan sih Ulfa merasa senang? Diberi kado. Kalau Asriani, kapan Asriani merasa senang sekali? Beli sepatu baru. Kalau Kila, kapan Kila merasa senang sekali? Bermain sama teman. Kalau Andra? Bermain sama teman juga. Oke. Ya, terus Bu Guru mau tanya lagi. Kalau misalkan kalian punya mainan,
teman, kalian merasa apa? Kalau misalkan kita sedang bermain tapi tiba-tiba mainannya direbut sama teman, merasa apa? Merasa sedih. Oke, kalau merasa sedih juga. Kalau mainan direbut, merasa sedih. Kita tiba-tiba bermain tapi sekarang Bu Guru katanya, Bu Guru mau kalian menceritakan pengalaman kalian saat kalian merasa sedih, merasa senang, sedih, marah ataupun takut. Ceritakan pengalaman kalian saat kalian merasa sedih, senang, marah ataupun takut. Coba, Ulfa harus berani. Coba. Kalau Bu Guru tanya, Ulfa apa yang membuat Ulfa merasa senang? Misalkan Ulfa merasa senang kalau tadi diberikan kado sama orang tua. Terus kalau merasa sedih, kapan Ulfa merasa sedih? Oh, diambil mainannya sama adik. Kalau merasa marah, didorong. Oh, Ulfa merasa marah kalau dia didorong sama siapa? Sama adiknya, jadi dia marah. Terus yang merasa takut segi 5, segi 3, persegi panjang dan segi Ulfa takut kalau lihat bayangan-bayangan aneh. Jadi dia merasa takut. Oke, ini yang tangan dulu ke temannya. Ayo, Asriani merasa takut, merasa senang saat apa? Kalau merasa sedih, Asriani merasa sedih itu saat apa? Saat direbut mainannya sama siapa? Oh, sama adik. Terus kalau merasa marah? Kemudian kalau sudah dicocokkan, kalau dipukul juga sama adiknya dia merasa marah. Kalau merasa sedih, masih bisa. Takut kalau merasa nanti. Jadi caranya nah, ini mau digunting, ini, gunting sampai sini. Ini nanti yang bagian atasnya ditempel di buku tuh. Bentar, karena tidak ada orangnya. Oh, jadi Asriani takut kalau ada orang di depan tapi tidak ada orang di rumah, dia merasa takut. Siapa tahu yang datang apa? Siapa tahu yang datang penculik misalkan. Jadi kalau sendiri di rumah itu kita memang merasa takut. Apalagi kalau tidak ada orang tua. Kalau kita sendiri di rumah kita pasti merasa takut kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya lah. Saya silakan dulu Kak. Kemudian Syakila coba, kapan sih Gila merasa senang bermain sama siapa? Bermain sama adik. Kalau merasa sedih? Dilempar buku saat bermain. Terus kalau merasa marah, kapan Gila merasa marah? Ini mana? Gara-gara apa? Di sini. Dipukul sama siapa nak? Sama adik. Sama adik juga. Terus kalau yang merasa takut, Gila merasa takut saat apa? Ada apa? Nah, ini juga di belakang rumah dia kira ada tanya. Mau juga. Kamu tangan dulu. Oke, Andra lagi. Ayo coba Andra. Kapan sih Andra merasa senang? Iya, menikmati kereta Wi. Kalau bermain sama teman. Terus kalau Andra merasa sedih, kapan sih Andra merasa sedih? Kalau didorong sampai lainnya. Kalau merasa marah, kapan Andra merasa marah? Kalau apa? Andra merasa sangat marah, kayak tidak bisa nih tahan itu amarah di dalam dirinya. Kapan sih? Kapan Andra merasa sangat marah? Kalau dipukul sama teman. Terus yang merasa takut?
Guru simpulkan, kalian merasa senang saat kalian diberikan sesuatu, diberikan hadiah seperti kado, sepatu baru, atau yang lebih sederhana, kalian merasa senang saat kalian bermain bersama-sama di dalam kelas atau di sekolah, kalian bermain bersama temannya. Kemudian kalian merasa sedih saat mainannya direbut. Jadi kalian sedang bermain, asik bermain, tapi mainannya tiba-tiba direbut. Jadi kita merasa sedih. Terus kalian merasa marah saat misalkan bermain sama adik dipukul, ada dilempar, kan itu masih adiknya belum tahu kan kalau ternyata itu salah. Kalau lempar buku sama kakak ternyata salah. Jadi kita harus bicara pelan-pelan sama adik, bilang adik itu tidak boleh dilakukan ya. Kalau kita bermain itu kita harus saling pukul, tidak boleh saling dorong, tidak boleh saling pukul. Kalau kita bermain kita harus saling menyayangi, apalagi sesama saudara, sesama teman. Kita harus bermain dengan rukun. Terus yang membuat kalian merasa takut, tadi Bu Guru dengar kalian merasa takut saat lihat sesuatu, lihat bayangan sesuatu, atau merasa takut kalau misalkan gelap, kalau lampu tidak ada lampu ya, kalau lampunya semua dimatikan merasa takut. Terus merasa takut kalau tidak ada orang di rumah, terus ada datang orang lain, siapa tahu kita tidak minta itu penculik misalkan, terus kita sendirian di rumah. Makanya untuk anak-anak seumuran kalian tidak boleh tinggal di rumah sendiri, minimal ada satu orang yang menemani. Atau kalau misalkan orang tuanya pergi, tinggal sendiri ya. Jadi itu yang adiknya yang sepatunya masih kecil, ikut cuma berdua sama adik, cuma berdua di rumah sama adiknya. Itu sebenarnya kita itu harus, kalau tinggal di rumah itu harus ada orang dewasa, satu orang dewasa, karena siapa berarti tahu. aku berani. Oh iya, berarti kita berani, betul. Tapi pintunya tetap harus dikunci ya nak. Kalau misalnya kita tinggal di rumah sendiri atau berdua, Kita buka. oh dibuka. Aku sering main di Oh, sering main di luar. Tapi itu untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau misalkan kita ditinggal ke pasar sama orang tua, kita kunci pintu, Aku pernah itu. tutup jendela supaya tidak ada orang jahat. Jadi memang untuk merasakan emosi seperti senang, sedih, takut, marah itu wajar ya. Semua orang pernah merasakan seperti itu. Pernah kita rasakan nih, marah, senang sekali, sedih sekali, dan takut, merasa takut. Kalau dimarahi sama orang tua, takut enggak? Takut. Takut ya. Tapi kalau orang tua itu marah-marah, artinya mereka masih sayang kepada kita. Masih sayang. Iya betul. Kalau kita masih dimarahi, kita masih dinasehati, berarti orang tua kita masih sayang sama kita. Sekarang kita akan belajar cara menenangkan diri saat kita emosi atau marah. Kan kalau kita emosi atau marah, ayo kita coba menenangkan diri. Kita sama-sama berbagi duduk dulu. Kita tarik nafas dulu, lalu buang. Tarik nafas lagi, buang lagi. Tarik nafas lagi, buang lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, jadi ini Bu Guru ada gambar-gambar ekspresi. Mari kita lihat gambarnya. Nah, coba. Ini ekspresi apa? Senang. Nah, ini ekspresi senang. Kalau ini Sedih. sedih. Oh, jadi kalau kita senang itu nih. Kalau kita senang itu kita tertawa. Kalau kita senang kita tertawa, kita tersenyum. Tapi kalau kita sedih, orang kalau sedih bagaimana mukanya kalau sedih? Oh iya begitu. Terus ini
Ini ekspresi apa nak? Marah. Kalau marah gimana? Oh, kalau marah gitu. Kalau takut? Oke. Jadi kita mau menyanyi sama-sama dulu. Tangan ke atas kali ini. Silakan Aina. Ayo silakan dua-duaan. Oke, mari kita menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini wajah saat merasa senang. Ini wajah saat merasa senang. Tebarkanlah senyuman, berbagi senyum, agar semua turut bahagia. Ini wajah saat merasa sedih. Wajah saat merasa sedih. Menangis itu tak apa, dan cobalah bercerita. Kalau siap yuk kembali ceria. Yuk, ini wajah saat merasa marah. Ini wajah saat merasa marah. Tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3. Dan mendekati diri dan sesama. Kemudian ini wajah saat merasa takut. Ini wajah saat merasa takut. Cari tempat yang aman, berpegangan berpelukan, lalu hadapi dan coba berani. Oke, teman-teman, sudah naik ke atas. Silakan duduk. Jadi kalau kita merasa senang, itu kita selalu tersenyum. Bahkan senyuman kepada semua orang. Kalau kita merasa sedih, kalau kita mau menangis itu tidak apa-apa ya. Kalau kita merasa sedih, kita mau menangis itu tidak apa-apa. Tapi jangan menangis yang berlebihan. Dewa dikit, maksudnya kayak selalu menangis terus-menerus. Nah, kita juga harus tahu. Ternyata boleh menangis, tapi tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Tidak boleh kita selalu sedih. Nah, kalau kita sudah sedih, sudah ada rasa sedih, kita harus kembali lagi ceria seperti biasa, betul. Nah, kalau kita merasa marah sekali, kita tidak boleh pukul teman. Kita tidak boleh. Kita tarik nafas, usap-usap dada, bilang sabar. Sebut namanya. Sabar Gila, sabar Ulfa, sabar Asriani, sabar Andra. Kita harus sabarkan dulu diri kita. Usap-usap dada, tarik nafas, supaya kita berhenti marah. Sehingga kita tidak melukai orang lain. Misalkan kita didorong, kita tidak boleh dorong balik, temannya tidak boleh didorong. Iya, bagus, ditahan. Nggak boleh didorong kembali. Misalkan kita dorong teman, terus kita mau dorong lagi, itu tidak boleh. Makanya kita harus tahan emosi, tak tarik nafas, supaya kita tidak melukai teman kita. Ekspresi takut. Nah, kalau kita takut, misalkan kita di jalan, terus ada seseorang yang mencurigakan, kita cari tempat yang aman sama teman kita. Harus hadapi semuanya dengan baik. Benar. Kita harus cari tempat yang aman, Nak. Misalnya kalau ada orang-orang yang mencurigakan, kita langsung sama Andra tadi. Dia tadi gelap. Jadi Andra coba, kita harus berani, kalau takut kita harus menghadapi semuanya dengan berani. Oke, semuanya hebat, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi hari ini kita sudah belajar berbagai macam emosi dan cara untuk
Wow.